Ya, kita lihat nanti apa yang kita temukan di perjalanan bertani. Brotani, ketemu lagi dan saya Brotani di channel Roni P. Gimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kabar kalian baik-baik aja, sehat selalu ya, dan semoga semakin sukses ya. Hari ini Brotani lagi jalan-jalan di kebun. Kebetulan Brotani lagi ada kerjaan gitulah di kebun, disuruh bikin tower untuk menara api ya. Sebentar lagi kan mau musim kemarau, jadi untuk menghindari kebakaran, biasa perusahaan-perusahaan sawit itu menyiapkan tower menara api di titik-titik tertentu untuk mandang titik-titik api. Jadi kalau ada tahu titik apinya bisa segera dipadamkan gitu. Jadi kebetulan petani ada kerjaan itu, ini di kebun lagi dikerjakan. Brotani lagi jalan-jalan ya, ngeliatin kebun sawitnya perusahaan. Nah, itu ada buah yang masak. Kalau di sebelah sini sih kayaknya bagus ya. Kita lihat nanti apa yang kita temukan di perjalanan Brotani. Brotani ngeliat jamur. Ini namanya jamur sawit ya, kalian harus lihat. Nah, ini jamur sawit. Nah, ini biasanya tumbuhnya di seputaran kebun sawit. Nah, ini juga terutama di jangkos. Nah, ini jangkos yang sudah diaplikasikan di kebun. Nah, itu jadi jangkos itu diaplikasikan di seputaran, di dekat-dekat batang sawit supaya nyerap air dan bikin tanahnya jadi lebih sehat. Nah, ini kan jangkos yang diaplikasikan di dekat batang sawit nih. Nah, terus nanti ada tumbuh jamur. Nah, jamur ini bisa diambil teman-teman, bisa dimasak, enak dan nggak beracun juga. Itu salah satu enaknya kita tinggal di kebun sawit ya. Kalau kerja di perusahaan sawit itu kenapa? Kalau makan kayaknya walaupun nggak ada uang gitu, kita nggak sesulit itu juga. Itu jadi kalau mau makan ikan kita bisa mancing di sungai-sungai kecil, di parit-parit yang dibuat sama perusahaan itu kita bisa mancing, pasti ada ikannya. Karena di hutan kan ikannya banyak. Jadi teman-teman yang kerja di kebun sawit itu biasanya mancing tuh sore-sore gitu ya. Kalian kan suka lihat tuh channel-channel mancing, kadang-kadang mereka mancingnya di kebun sawit. Iya. Kan kebun-kebun tertentu itu ikannya banyak banget, enak. Kalau mau makan ikan bisa mancing. Terus kalau sayur-sayuran bisa ditanam di sisi-sisi rumah. Jadi di sisi-sisi rumah itu biasa perusahaan sawit dia kasih rumah buat karyawan, masih ada halamannya kita bisa tanamin sayur, bisa kita tanamin buah-buah gitulah, jadi enak. Nah, nanti kalau perlu pupuk kan kita bisa minta ya sama perusahaan, minta izin, bisa minta jangkosnya, bisa juga minta solidnya. Nah, itu juga bisa bikin sehat, bikin bagus lah tanahnya. Terus ada jamur sawit ini. Nah, jamur sawit ini kalau kita pas kerja kan bisa diambil nih, bisa diambil. Ini udah mulai kurang bagus sih jamurnya yang itu tadi. Nah, yang ini, nah ini jamur yang ini kelihatan ya, ini bisa dimakan ya. Ini banyak di sawit, banyak biasanya, jadi lumayan ya. Jadi teman-teman kalau tinggal di kebun sawit kayaknya kalau nggak makan, walaupun nggak ada uang tuh nggak mungkin. Asal mau usaha aja, banyak sumber dayanya tuh banyak
gitu ya. Nah itu jadi hari ini Bro Tani pengen berbagi kalau tinggal di kebun sawit banyak banget sumber daya yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Kita bisa mancing untuk mau makan ikan, kita bisa tanam sayur di sebelah rumah gitu ya, dan kita juga bisa ini terutama banyak nih orang-orang biasanya yang kerja di perusahaan sawit tuh pasti suka cari ini jamur sawit. Terus kalau mau ayam juga boleh lah piara-piara gitu ya. Tapi biasa kalau yang perusahaan sawit yang sudah besar, yang sudah RSPO, biasanya dia nggak bolehin untuk piara itu nggak boleh karena syarat RSPO-nya ya. Tapi kalau masih tanaman kayaknya nggak apa-apa, masih banyak saya perhatikan pada nanam-nanam, bahkan kadang-kadang malah dibantu sama perusahaan dikasih bibit ya. Itu aja sharing Bro Tani hari ini. Sampai ketemu lagi di video Bro Tani selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe di bawah ya, like videonya, dan juga di share kepada siapapun yang menurut kalian bisa mendapatkan manfaat dari videonya Bro Tani ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.